Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, semuanya sehat dan semuanya dalam keadaan semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya agar posisi duduk kalian diperbaiki agar ketika kita melakukan pembelajaran kalian bisa memperhatikan, fokus dan duduk dengan rasa nyaman dan rileks. Setelah posisi kalian sudah rapi, berikut Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Bagi yang disebutkan namanya, silahkan angkat tangan dan mengatakan hadir. Muhyi. Baik. Zil Arsy. Mana orangnya? Oke. Tamrin. Oke, hadir ya. Lia. Hadir. Alhamdulillah hadir. Ekin. Ada? Alhamdulillah. Fikri. Ada orangnya? Alhamdulillah. Ica. Sakit. Kita doakan semoga teman kita yang masih sakit agar diberi kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali beraktivitas dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah mengabsen kehadiran kalian semuanya alhamdulillah sudah hadir, hanya beberapa kecil yang memang belum hadir dan itu karena sakit. Baik, anak-anak, murid-murid sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, di mata pelajaran fikih kali ini, kemarin kita telah membahas terkait tentang, ada yang bisa jawab? Bagus. Terkait tentang bersuci. Dan untuk materi kita selanjutnya itu terkait tentang nikmatnya sholat, indahnya hidup, yaitu tentang ketentuan sholat fardu. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan menuliskan judulnya terlebih dahulu. Jadi materi kita untuk pada kali ini yaitu terkait tentang ketentuan sholat yang judulnya nikmatnya sholat, indahnya hidup. Baik, murid-murid sekalian, sebelum kita jauh ke dalam materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Bapak ingin sedikit bertanya terkait tentang ketentuan sholat. Tetapi sebelum kita jauh membahas tentang ketentuan sholat, Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu pengertian dari sholat? Oke, kamu. Oke, alhamdulillah. Bagus. Ada yang bisa? Yang lain? Oke, kamu. Bagus. Iya, jadi dari semua pendapat yang murid-murid sampaikan, yang anak-anak sampaikan, jadi di sini Bapak akan sedikit menjelaskan sholat secara bahasa artinya adalah doa. Adapun sholat secara istilah yaitu ketentuan terkait tentang perbuatan dan bacaan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Jadi itu tadi pengertian secara istilah dari sholat. Apa itu? Coba kita ulangi sekali lagi. Ketentuan, perbuatan, dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan
taslim. Bagus semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, tadi kita sudah mengetahui secara seksama pengertian dari sholat. Bagus. Sekarang, tahukah kalian bahwasanya anak yang masih berumur 4-5 tahun itu belum diwajibkan atasnya mengerjakan sholat. Akan tetapi ketika kita sudah mencapai umur 7 tahun sampai ke atas, maka hukum sholat akan wajib bagi kita yang sudah berumur mulai dari 7 sampai selanjutnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun, dan pukullah atau hukumlah anak-anak kalian ketika mereka di umur 10 tahun dan enggan untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika kita masih berumur 7 tahun, kita masih diberikan peringatan oleh kedua orang tua manakala kita masih sering enggan untuk sholat. Akan tetapi ketika kita sudah berumur 10 tahun, maka kita harus sadar, dan orang tua pasti akan lebih tegas kepada kita. Bahkan kata Nabi, wadribuhum, pukullah. Dalam konteks pukullah di sini adalah pukulan yang bersifat pendidikan. Jadi jangan khawatir, orang tua kalian tidak akan memukul kalian kecuali mereka memukul dengan kasih sayang. Alhamdulillah, setelah tadi Bapak menjelaskan dan kalian mendengarkan terkait tentang pengertian salat secara bahasa dan istilah, maka kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang ketentuan salat fardu. Jadi di sini salat fardu hukumnya sudah tahu belum? Jadi hukum salat fardu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki dan perempuan yang berakal dan telah memasuki masa balik. Nah, kemudian di sini Bapak akan menjelaskan terkait dasar hukum perintah salat fardu. Jadi selama ini kita harus mengetahui apa sih dasar hukum kenapa kita diperintahkan untuk menunaikan salat. Jadi perlu anak-anak sekalian ketahui bahwasanya salat fardu merupakan rukun Islam yang keberapa? Bagus, merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan salat menjadi penanda bagi kita untuk membedakan antara orang yang kafir dan muslim. Oleh sebab itu, pentingnya kedudukan salat bagi setiap muslim. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan perintah untuk melaksanakan salat. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Bayyinah, surah ke-98 di ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Kemudian di firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya,
Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Kemudian dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang perintah salat yang berbunyi, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hijjul bait wa shaumi Ramadan. Yang artinya Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang dasar hukum perintah salat fardu, maka Bapak akan melanjutkan penjelasan tentang syarat wajib dan syarat sah salat. Tahukah anak-anak sekalian apakah itu syarat wajib dan syarat salat? Baik, jadi syarat wajib merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan salat. Jika tidak terpenuhi salah satu dari persyaratannya, maka akan menggugurkan hukum wajibnya salat. Kemudian, ada yang tahu apa itu syarat sah salat? Syarat sah salat adalah ketentuan-ketentuan yang mesti harus dipenuhi sebelum melaksanakan atau mendirikan salat. Jadi jelas ya antara syarat wajib dan syarat sah salat. Kemudian Bapak akan lebih menjelaskan secara terperinci syarat wajib dan syarat sah salat. Yang pertama adalah syarat wajib salat. Syarat wajib salat Bapak bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Islam atau beragama Islam, atau bisa dikatakan seorang muslim. Jika kita bukan seorang muslim, maka kewajiban kita untuk sholat pun akan gugur. Kemudian yang kedua adalah balik atau dewasa. Jadi meskipun di sini ada yang belum balik, maka tidak mengapa melaksanakan sholat. Akan tetapi jika kita sudah balik atau dewasa, maka hukum melaksanakan sholat bagi kita sudah bersifat wajib. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Jadi wajib melaksanakan sholat manakala kita sudah berakal, atau dalam artian lain, istilah lain, yaitu mumayyiz, di mana kita sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian juga berakal dimaksud di sini adalah orang yang sadar. Jadi orang yang tidak sadar, pingsan, gila dan lain sebagainya tidak akan dijatuhi hukum wajib melaksanakan sholat sampai dia sadar. Kemudian kita lanjut untuk syarat sah sholat. Di sini syarat sah sholat Bapak bagi menjadi 5. Yang pertama, suci. Maka sebelum melaksanakan sholat kita harus suci, baik secara pakaian yang kita kenakan maupun tempat yang kita tempati untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua yaitu menutup aurah atau menutup aurat. Jadi sebelum melaksanakan sholat kita harus menutup aurat, batasan-batasan yang telah disyariatkan oleh Islam, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Jadi kita selaku umat muslim harus mendisiplinkan diri. Manakala waktunya belum masuk, maka jangan sekali-kali kita melaksanakan sholat, khususnya sholat wajib atau sholat fardu.
Karena jika kita melaksanakan sholat di luar waktu yang telah ditentukan, maka sholat kita pun tidak sah. Yang keempat, tempat yang suci. Jadi sangat penting kita memperhatikan kebersihan, karena di dalam Islam sebelum melaksanakan sholat kita harus memperhatikan betul apakah tempat yang kita tempati untuk melaksanakan ibadah sudah bersih dari kotoran atau belum. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi kita jika hendak melaksanakan sholat maka harus menghadap kiblat. Alhamdulillah, setelah tadi Bapak menjelaskan materi pada pagi hari ini, maka untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Dan Bapak sebelumnya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah paham semua terkait dengan penjelasan yang tadi Bapak sudah jelaskan? Bagus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka Bapak akan memberikan tugas untuk kalian semua. Jadi siapkan buku dan pulpen kalian. Kalian akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan pada kalian. Alhamdulillah anak-anak, setelah kalian menyelesaikan tugas yang telah Bapak berikan, maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita mampu menjalani aktivitas kita sehari-hari. Jangan lupa membaca buku. Nanti kalau kalian pulang silahkan dibuka bukunya kembali, dilihat kembali pelajaran-pelajaran yang telah kalian pelajari hari ini. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.